Oke, lalu bagaimana menganalisis kestabilan dengan cara Routh-Hurwitz? Pertama, kita buat dulu ya, persamaan TS sama dengan CS per RS itu kita peroleh dari GS per 1 plus GS HS ya. Nah, bentuk GS per 1 plus GS HS nanti akan bisa kita selesaikan dan kita dapatkan dalam bentuk polinomial seperti ini, yang mana ada BS itu adalah numeratornya atau pembilangnya, dan AS itu adalah denominatornya atau penyebutnya. Nah, yang perlu kita fokuskan di sini adalah bagaimana polinomial AS ini. Ya, kalau mencari kestabilan kan memang yang kita harus lihat adalah denominatornya. Apakah ini kita dapatkan pol-polnya sebelah kanan, sebelah kiri, atau di sumbu imajiner. Oke, setelah kita menuliskan persamaan polinomialnya, nah kita ambil polinomial dari denominatornya yang ini. Nah, disinilah kita dapatkan pol-polnya kalau misalkan sama dengan 0. Nah, lalu kemudian kita lihat koefisien-koefisiennya harus punya besaran yang nyata dan AN-nya tidak sama dengan 0. Bila ada koefisien yang bernilai 0 atau negatif ya, maka itu menunjukkan ada satu akar atau ada akar-akar imajiner yang memiliki bagian real positif. Artinya apa? Sistem tidak stabil. Nah, kondisi yang perlu, ini kondisi perlunya adalah kalau di dalam analisis Routh-Hurwitz, kondisi perlunya adalah semua koefisien persamaan polinomialnya positif dan lengkap. Jadi ini ada A0, ada A1, ada A2, A3, A4 sampai AN, dan lengkap ya, dan positif. Positif itu berarti semuanya A0 sampai AN itu lebih besar dari 0. Bila semua koefisien positif, baru kita buat tabel root-nya ya. Setelah itu baru nanti kita lihat dari tabel root, kita bisa lihat ya, jika banyaknya akar tak stabil itu sama dengan banyaknya perubahan tanda pada kolom pertama tabel root. Nah, sekarang kita lihat dulu tabel root itu seperti apa. Nah, ini bentuknya seperti ini. Langkah pertama kita tulis saja dulu ini Sn, Sn-1, Sn-2, Sn-3 sampai S0 sesuai dengan ininya pangkat tertingginya ya. Contoh kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, nah, saya buka dulu. Oke, nah ini contoh yang sebelumnya. Salah. Nah, ini dia. Nah, contoh yang sebelumnya misalkan ini S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 3. Berarti sini pangkat 3 kita tulis saja S3, S2, S1, S0. Sama juga yang ini S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 7. Berarti kita tulis S3, S2, S1, S0. Jadi kita tulis dulu barisnya ya. Selanjutnya kita isikan nilai baris pertama dan baris kedua yang di atas itu dengan nilai-nilai A0, A1, A2, A3 sampai dan seterusnya. Ya. Dari mana? Dari ini koefisien-koefisien A0 ini tadi. Koefisien-koefisien A, A0, A1, A2 sampai AN. Kita tuliskan di baris pertama dan baris kedua secara bergantian. A0 di atas, A1 di bawah, A2, A3 dan seterusnya. Kita contoh. Nah, contoh misalkan ini ya. Di sini kan 1S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S ditambah 3. Berarti kita tulis 1, 3
2, 3. Yang ini 1 S kuadrat S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 7. Berarti kita tulis 1, 3, 2, 7 dan seterusnya. Kalau pangkatnya lebih tinggi berarti kita tulis ya secara bergantian. Oke, selanjutnya kita hitung B1 ya, baris yang selanjutnya, baris yang ketiga kita hitung. Misalkan ini tadi B1, ini B1-nya tidak ada di sini. Saya tulis saja di sini. B1 itu sama dengan apa? Karena kita menghitung ini B1, kita ambil, nah ini kita buat determinan di sini. Matriks, determinan matriks. Dari mana? Kita ambil kolom pertama adalah yang ini, A0, A1. Dan kolom yang kedua adalah, nah ini B1 karena di sini kolom yang kedua adalah di sini, di atas B2, yaitu A2, A3. Nah, dibagi, pembaginya adalah, karena B1 pembaginya adalah A1. Nah, di sini kurang minus. Nah, jadi seperti ini rumusnya. B1 sama dengan minus A0, A1, A2, A3 dibagi A1. Minus determinan ini. Sama dengan apa? Sama dengan ini kan A1, A2 minus A0, A3 dibagi A1 ya. B2-nya bagaimana? B2-nya sama. Nah, di sini minus determinan, kita ambil kolom pertamanya tetap A0, A1 kolom pertamanya. Nah, kolom keduanya ini karena ini B2, kita ambil angka yang di atas B3 yaitu A4, A5. Jadi minus A0, A1, A4, A5 dibagi, pembaginya tetap A1. Jadi hasilnya adalah A1, A4 minus A0, A5 per A1. Dan seterusnya, saya tuliskan dulu satu lagi lah, B3 itu sama dengan apa? Minus A0, A1 ini tetap, lalu A6, A7 dibagi A1, pembaginya tetap, sehingga hasilnya jadi A1, A6 min A0, A7 per A1 dan seterusnya ya. Contoh kita lihat di sini. Nah, ini kita setelah ditulis ini dapatnya dari mana nih? Minus determinan dari ini, atau saya langsung kali aja, silang saja. 3 kali 2 ya, 6 dikurangi 1 kali 3, 3 ya. 3 kali 2, atau ini minus determinan dari ini, 6 dikurangi 3 dibagi, pembaginya adalah 3 sama dengan 1 ya. Nah, yang ini bagaimana? Yang ini adalah 1, 3, di sininya 0, 0 ya, 1, 3, 0, 0 dibagi 3 ya 0 ya. Seperti itu. Contoh lagi yang ini tadi. Berarti sini adalah 3 kali 2, 6 minus 7 dibagi 3 ya. Nah, terus kemudian kolom yang baris yang selanjutnya seperti apa? Baris yang selanjutnya C1 sama juga. C1 kita ambil ya, matriks yang ini yang di atasnya, A1, B1 sebagai kolom pertama, dan ini akan terus menerus. A1, B1, C1 adalah minus determinan dari A1, B1, A3, B2 per B1, sehingga hasilnya menjadi C1 itu adalah B1 A3 dikurangi A1 B2 dibagi B1. Nah, ini kita lihat. C2 juga sama, minus determinan dari ini kolom pertama sama A1 B1, kolom keduanya adalah A5 B3. A5 B3 dibagi B1 juga. B1 juga. Sama dengan apa? B1 A5 dikurangi A1 B3. Jadi B1 A5 dikurangi A1 B3 dibagi B1 ya, kita dapatkan hasilnya ini.
dan seterusnya sampai nanti kita menghitung sampai ke angka yang terakhir. Nah, jadi kita harus lakukan ini secara berurut sampai nanti kita dapatkan G1 terakhir. Oke, nah contoh misalkan yang tadi setelah kita dapatkan ini, nah ini yang G1 atau yang terakhirnya itu adalah 1 dikali 3 dikurangi 3 dikalikan 0 dibagi 1 ya, 1 kali 3 di 3 ya, kurangi 3 kali 0, 0, 3 kurangi 0 dibagi 1, 3 ya. Yang ini juga sama, 6 minus 7 per 3 kali 7 dikurangi 3 kali 0 dibagi 6 minus 7 per 3, jadi hasilnya 7. Nah, setelah kita mendapatkan tabel root, kita tinggal lihat saja kolom pertama dari tabel root yang saya bikin warna biru deh ya, warna biru. Kolom pertama tabel root ini yang kita fokuskan ya. Kriteria kestabilan root Hurwitz tadi. Kriteria kestabilan root Hurwitz, banyaknya akar tak stabil sama dengan banyaknya perubahan tanda pada kolom pertama tabel root. Jadi kita tinggal lihat aja perubahan tandanya ada berapa. Berarti di situ ada akar yang tidak stabil atau ada akar di sebelah kanan. Contoh kita lihat di sini. Yang pertama, sini positif ya, 1 positif, 3 positif, berarti 1 positif lagi 3 positif. Berarti di sini positif, 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 positif. Tidak ada perubahan tanda atau 0 perubahan tanda. Berarti di sini tidak ada akar yang di sebelah kanan sumbu imajiner yang membuat tidak stabil. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, ini kalau kita lihat di sini 1 ini positif. Ini positif. 3 positif, lalu 6 minus 7 per 3 itu negatif, dan 7 itu positif. Positif, positif, negatif, positif. Ada 2 kali perubahan tanda, ini 1 kali positif ke negatif, 1 kali lagi adalah negatif ke positif. Ada 2 kali perubahan tanda, berarti di sini ada 2 akar di sebelah kanan sumbu imajiner yang membuat sistem tidak stabil ya. Nah, ini nanti kita bisa coba lihat di MATLAB apakah benar untuk sistem yang ini ada 2 akar di sebelah kanan sumbu imajiner dan ini akar-akarnya di sebelah kiri sumbu imajiner semua. Kita lihat dulu. Tapi intinya adalah seperti itu. Kita buat tabel root Hurwitz-nya. Setelah kita buat tabel root Hurwitz-nya, kita fokuskan penglihatan kita pada kolom pertama tabel root Hurwitz, yaitu yang ini. Nah, ini kita lihat apakah ada perubahan tanda atau tidak. Banyaknya perubahan tanda di kolom pertama tabel root Hurwitz itu menyatakan banyaknya akar yang membuat sistem tidak stabil. Di sini kriteria kestabilan Hurwitz yang harus kita fokuskan. Oke, ini tadi seperhitungannya ya, seperti itu. Nah, kita lihat MATLAB-nya mana. Nah, ini kita menggunakan perintah roots aja ya di situ untuk menghitung akar ya, roots. Lalu kemudian kita coba tadi berapa angkanya, 1323 roots dari 1323 kita dapatkan hasilnya. Nah, ini minus 2,617 plus 0i minus 0,16 plus 1,046j minus 0,16 min 1,064. Nah, jadi artinya ini semua di sebelah kiri sumbu imajiner.